Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam tayangan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Di malam Jumat, malam penuh berkah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali jumpa kita di malam hari ini. Semoga hamba-hamba Allah yang masih diberi kesempatan untuk beraktivitas sampai dengan detik ini, namun belum juga beriman, semoga dikuatkan hatinya oleh Allah, dimantapkan jiwanya untuk mampu bersyahadat sebelum ia wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga para pelaku maksiat dihunjamkan hidayah ke dalam jiwanya yang paling dalam untuk bertobat kepada Allah dan beramal saleh serta kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita diikutkan kepada golongan-golongan yang terbaik, istiqamah dalam kemuliaan, dan semoga dipertemukan dengan Rasulullah SAW dalam nuansa yang lebih baik dalam kehidupan kita saat ini. Saudara-saudariku, pekan ini seperti biasa kita akan kembali mengaji tafsir setelah kita bagi setiap pekan dengan sesi tanya jawab, dialog, dan kemudian dilanjutkan pekan berikutnya ke kajian Aqsa dalam serial pembahasan makna ayat-ayat Al-Quran atau tafsir Al-Quran Al-Azim. Karena pekan kemarin kita telah selesaikan sesi diskusi, maka kali ini mohon izin untuk melanjutkan kajian kita kembali masih di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-20 saat ini setelah kita kemarin tuntaskan ayat yang ke-19, dan ini masih berkisah tentang golongan ketiga sebagai pembukaan penyampai dari risalah Al-Quran yang dibuka dari mulai ayat pertama Al-Fatihah telah kita tuntaskan sampai dengan ayat ke-7-nya. Kemudian surah Al-Baqarah, surah yang kedua di urutan mushaf, telah kita bahas ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19, dan kami telah sampaikan dan Anda bisa mereview dalam kajian-kajian yang telah lampau jika memang baru bergabung pada kesempatan kali ini, bahwa pembuka surah Al-Baqarah menampilkan tentang tiga golongan umat manusia yang beraktivitas di bumi dalam kaitan penghambaan mereka dan kepatuhan mereka terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, golongan pertama seperti sering saya ingatkan adalah golongan terbaik yang dipuji oleh Allah, disanjung tinggi dalam Al-Quran, dan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan bimbingan dalam setiap titian langkah kehidupannya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Maka mereka itulah orang-orang yang akan disertai, dilindungi, diberikan naungan dengan petunjuk-petunjuk kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering katakan orang-orang mendapatkan petunjuk Allah dalam setiap titian aktivitasnya, karena Allah tidak punya batas, ya, bi ghairi hisab, karena Allah maha mampu atas segala hal, wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena Allah pemberi rizki, wa huwa razzaq, karena Allah sumber pengetahuan, wa huwal alim, dan Allah sumber segalanya dan tidak ada yang semisal dengannya, laisa kamitslihi syai'. Maka tidak ada batas bagi Allah untuk memberikan kemudahan dalam hidupnya. Karena itu dijamin golongan ini mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan sesuai dengan kadar kemaslahatan hidupnya. Ingat, sesuai dengan kadar kemaslahatan hidupnya, bukan dengan ukuran nafsunya. Maka Allah tegaskan kemudian, wa ulaika humul muflihun. Maka orang-orang mendapatkan dan mengikuti pedoman kehidupan yang telah Allah tetapkan, mendapatkan bimbingan dari Allah, maka hidupnya akan cenderung dekat dengan kesuksesan, kebahagiaan sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menuju hal yang ingin kita dapatkan ini, yang paling kita dambakan kemuliaan yang tadi disebutkan, maka diurutkanlah kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala titian-titian amalannya, yaitu di ayat ketiga sampai dengan keempatnya telah kita uraikan dengan detail sekali, mulai dari peningkatan iman kita kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, karena ini menggunakan bentuk mudhari', terus berkembang, ya, progresif, present, continuous, future, terus setiap waktu, setiap saat sampai kita wafat kembali kepada Allah, berusaha meningkatkan iman mereka, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meningkatkan amal saleh, baik yang pokok, wa yuqimunas shalah, tingkatkan kuantitas dan kualitas salatnya. Karena itu saya tidak bosan mengingatkan bahwa mari kita cek kembali, ya, bagaimana semangat kita menunaikan salat, dari mulai fardunya, ukur dari sendirian naik ke jamaah, dari jamaah di rumah naik ke masjid, gitu kan. Kemudian setelah itu kualitasnya juga, ya, kita tingkatkan dari belum mengerti, sekarang kita mulai mempelajari sehingga mengerti ketika mengucapkan takbir. Ini artinya, bagaimana meresapinya, paham dengan duduk perkara latar belakang keilmuannya. Setelah itu tingkatkan dengan amalan sunnahnya, bagaimana misalnya rawatibnya dulu, setelah itu salat mutlaknya, ya, dari mulai salat syuruknya, duhanya, kemudian sampai malam qiyamul lail atau tahajudnya. Nah, ini yang coba kita ukur. Ya, coba dicek sampai dengan saat ini. Jika jangankan yang sunnah, yang fardu pun belum ada kekuatan kita untuk menunaikannya tepat pada waktunya misalnya, ya, atau kecenderungan berjamaahnya. Kalau ini masih sulit kemudian atau masih lemah kita mengikuti, maka ini pertanda bahwa keadaan imannya perlu kita tingkatkan kembali, ya, charge lagi, dan ingat, satu saat kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bekal kita yang akan kita bawa pulang?
Kemudian setelah itu kita coba tingkatkan kembali, ukur lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau salatnya sudah lolos, ya cek kemudian di harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya, maka bagaimana kita menggunakannya sesuai petunjuk Allah, bagaimana menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka kemudian gunakan itu untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, berinfak sering saya katakan ini terbagi pada dua bagian. Ada infak wajib kepada keluarga, ada infak sunnah, ya, di luar yang diwajibkan tadi. Yang diwajibkan di Quran surah keempat ayat 34 itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, jadi dari yang wajib yang digunakan ini ke dalam dulu, bukan keluar dulu. Ya, maka cek kesiapan kita dengan harta yang Allah titipkan, diinfakkan di keluarga, yang dengan infak itu mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cek di rumah, beli perangkat pakaiannya misalnya, apakah pakaian itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah? Jangan-jangan selama ini beli pakaian yang justru tidak disukai oleh Allah, mengumbar aurat, pakaian-pakaian yang tidak layak digunakan untuk ibadah misalnya, kan? Cek kendaraan yang sekarang sering banyak dikumpulkan, apakah sudah pernah dipakai untuk ibadah atau belum? Ya, cek alas kaki apakah pernah diantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek segala hal yang telah kita coba infakkan dalam kondisi di rumah kita. Ya, dalam keadaan di rumah misalnya, cek barang-barang yang kita beli itu apakah itu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya cek bagaimana investasi di anak-anak, di pendidikan, apakah pendidikan mereka mampu mengenalkan dan mendekatkan mereka kepada Allah. Atau jangan-jangan mohon maaf, Allah sudah titipkan kepada kita harta untuk membimbing mereka mendekatkan diri kepada Allah, lantas kita pilihkan kepada mereka, maaf sekali, pendidikan atau suasana belajar yang justru menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kenal dengan dunia saja, hanya kenal dengan hitung-hitungan, hanya kenal dengan kemampuan ragam bahasa dunia saja, tapi tidak kenal dengan Sang Pencipta. Sehingga ketika mereka kembali kepada Allah, wafat mereka tidak mampu membawa bekal yang baik, plus tidak bisa memberikan investasi terbaik bagi kedua orang tuanya. Cek pula teman-teman sekalian, bagaimana keadaan pekerjaan kita untuk mencari nafkah, apakah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ragam ini terlihat seperti sederhana. Ya, hanya dua kalimat saja, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kami titipkan kepada mereka berupa rezeki, mereka menginfakkannya. Tapi implementasinya seperti apa? Ya, karena kaidah dasar ini dibangun untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau infak yang kita keluarkan justru menjauhkan kita dari Allah, maka ada yang salah dengan caranya. Ya, setelah itu kita berpikir keluar tentang saudara-saudara, tentang kerabat, tentang orang-orang membutuhkan. Ya, ada fakir, miskin, kan? Ada ibnu sabil, ada golongan-golongan yang lainnya. Nah, itu bagaimana mengukur keadaan diri kita serta berjihad dengan harta kita sehingga punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian interaksi dengan Al-Qur'an, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, bagaimana keseharian kita dengan Al-Qur'an. Ini pedomannya. Ya, itu isinya di Al-Quran semua. Bagaimana mengantarkan hidup kita lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan segala akses kemudahan, kan? Mendapatkan segala akses kedamaian, ketenangan, kelancaran, kesuksesan, kemuliaan, ada semua di Al-Quran. Seperti pernah dan sering kali kami tegaskan untuk membuktikan kebenarannya terlebih dahulu, membuktikan mu'jizat Al-Qur'annya, membuktikan pembuktian masa-masa yang lalu yang pernah mengamalkan itu semua. Jadi kalau janji disebutkan, pedoman diberikan, bukti ditampilkan, dan pernah ada miniatur kehidupan yang mengerjakan itu dan sukses, dan yang kelima bahkan ditiru, diambil isinya, diambil sarinya bahkan oleh orang yang belum beriman dan sukses juga, dan kita masih belum yakin dengan semua itu, maka dengan cara apa lagi Allah memberikan motivasi kepada kita agar mau mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan pemanfaatan Al-Quran itu dari interaksi kita, baik dengan bacaannya, cek hari ini sudah berapa halaman kita baca, sudah berapa ayat kita kumpulkan, tilawahnya. Jangan-jangan selama ini baca Al-Fatihah sehari 17 kali tapi belum paham dengan apa yang dibaca. Kemudian bagaimana dengan coba hafalannya sehingga bisa minimal kita bawa dalam sholat kita. Mau sampai kapan kita berkul-kul terus, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, walaupun itu tidak dipersalahkan. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namun demikian, ada baiknya kita merasakan kenikmatan hidangan ayat-ayat Quran yang lainnya sehingga kita merasakan bagaimana mukjizat itu bisa menghunjam pada jiwa kita dan merasakan kebesaran dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, itu golongan yang pertama yang penting kita jaga. Dan orang-orang ini, mohon maaf, yang senantiasa meningkatkan iman, menjaga sholatnya, berusaha menata ya tata harta bendanya sehingga terarahkan dengan baik dalam ridha Allah, berinteraksi dengan Al-Quran, yakin dengan kehidupan akhirat, wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan kehidupan akhirat, yakin bahwa dunia ini sementara, yakin bahwa kita akan berpulang. Saking yakinnya dia melihat setiap hari ada orang pulang, setiap hari ada orang meninggal, setiap hari dia dengar berita wafat, dia tinggal tunggu kapan bagian dia untuk pulang. Ya, karena itu
Allahu Akbar, ya seperti apa lagi saya harus menyampaikan jika ayatnya sudah menegaskan ya setiap yang berjiwa pasti wafat, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahkan diberikan bocoran yang mewafatkan ada malaikatnya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, ya, dan disampaikan bagaimana kehidupan setelah wafat itu, ditegaskan dan dibuktikan oleh Allah sendiri bahwa ada setiap kejadian yang ditampakkan kepada kita akan ada orang wafat, sehingga diberi petunjuk kepada kita, kita pun akan seperti itu. Ya, dan setiap hari kita bertaruh ya, dan bertarung dengan maut ya. Siapa yang kemudian bisa menyiapkan dirinya ketika maut datang kapan saja, dia mesti siap untuk kembali kepada Allah. Maka dari itu mesti kita ingat bahwa jika Allah sudah tampilkan ayatnya, buktinya, kesehariannya, dan kita bisa lihat fenomenanya, itu belum menyiapkan kita untuk kehidupan akhirat, maka sekali lagi jangan sampai kita hadir pada penyesalan, karena penyesalan itu selalu datang di ujungnya dan sulit untuk menata kembali. Ya, untuk kembali kepada masa-masa sebelumnya. Baik, golongan orang-orang ini teman-teman sekalian disebut oleh Allah dengan golongan muttaqin. Ya, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini golongan terbaik. Jadi mohon izin setiap hari kita coba cek ya, kita coba cek keadaan diri kita sampai di level mana ya kita berada dari kriteria orang-orang takwa ini atau golongan muttaqin ini, sehingga kalau bisa sih kita punya tabelnya gitu ya, teman-teman sekalian. Itu kan tadi yang pokok ya. Ini golongan takwa. Ini yang sudah dipuji oleh Allah, kemudian dijamin ya dapat berbagai fasilitas kemudahan tadi. Nah, ini teman-teman tinggal turunkan saja ya. Satu, kita sederhananya beginilah perkara iman, dengan nah, keduanya misalnya di sini amal salehnya ya, amal salehnya. Ya, amal salehnya misalnya kita turunkan yang pokok dulu lah tadi ya. Ada misalnya salat tadi kan. Kita cek ya. Kemudian terkait dengan pemanfaatan harta ya. Ibadah harta yang tadi disebutkan dengan infak, baik untuk yang sifatnya wajib di keluarga ataupun yang sunnah, itu kan, bila yang wajib telah terpenuhi tadi. Kemudian interaksi dengan Al-Quran, ya. Nah, kemudian ada kaitan juga dengan persiapan menuju akhirat, itu kan. Nah, ini poin-poin ini, saya pikir kalau kita punya tabelnya teman-teman sekalian, kemudian kita turunkan, itu akan sangat luar biasa. Ya, tentang iman kita misalnya, awas dicek ya, bagaimana keyakinan kita tanpa ragu terhadap hukum-hukum agama. Dilihat setiap hari, karena Nabi pernah mengingatkan jauh-jauh hari. Ada orang yang yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ya, paginya bisa beriman, sorenya bisa kufur. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ya, sorenya bisa beriman, paginya bisa kufur. Ya, pagi-pagi ngaji qul huwallahu ahad, sore-sore mengatakan semua agama sama gitu. Nah, ini kan jadi persoalan gitu kan. Nah, dicek bagaimana keyakinan kita yang kuat tentang agama, bagaimana keyakinan kita tanpa ragu kepada Allah, bagaimana keyakinan kita menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan yang berupa ibadah gitu kan, dan kaitan-kaitan lainnya. Nah, ini pengecekan ini bisa dilihat dari amal soleh. Maka dari itu saya sering katakan begini, mohon izin sekali mengingatkan kembali bahwa tidak ada salahnya kalau kita turunkan, keluarkan ya salat ini. Kalau yang fardu barangkali tidak perlu dipertanyakan kembali, tinggal dikuatkan kualitasnya saja ya. Ingat nomor online fardunya ya, online saat kita online dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan salat fardu itu ya, teman-teman sekalian, nomornya jangan lupa 24434 ya. 24434. Ini hotline-nya ya, teman-teman sekalian. 2 subuh, kemudian zuhur 4, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, 4 itu untuk isya ya. Jadi seluruhnya 17 rakaat di 5 waktu. Nah, ini teman-teman sekalian, tinggal dicek saja nanti kualitas kita dalam penunaiannya dengan menurunkan kepada satu bagian jamaahnya. Jadi kalau teman-teman pengen cek misalnya seperti ini ya, kalau kita lihat ingin lihat peningkatan imannya, ini praktikalnya. Misal subuh nih, subuh ya, subuh misalnya jamaah. Nah, jadi kalau kita ingin mengecek di zuhurnya apakah iman kita masih baik, tinggal cek zuhur jamaah lagi tidak. Ya, jangan sampai nanti subuhnya jamaah, zuhurnya tidak. Bukan pada alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Kalau ada uzur syar'i nggak ada masalah. Ya, misal subuhnya alhamdulillah baik-baik saja, tapi qadar Allah misalnya siangnya ada uzur syar'i, apakah hujannya sangat lebat, tak memungkinkan keluar, aksesnya tertutup misalnya, atau ada badai ya, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sifatnya uzur syar'i ya. Nah, tapi kalau tidak ada yang demikian, apalagi rumah dekat dengan masjid, kita usahakan subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar demikian sampai isya. Pun demikian, kalau ini sudah meningkat kualitas jamaah, ini kan masih umum. Ya, jamaah itu kan yang penting paling minimal berdua kan, ya kan, imam satu orang, makmumnya satu. Nah, sekarang levelnya kita naikkan lagi misalnya tempatnya, masjid misalnya kan. Nah, kita dapat masjid di musala misalnya kan. Nah, ini beberapa keutamaan ini kita bisa cek. Kita bisa cek, ini baru dari level yang fardu. Jadi kalau kita berikhtiar, bahkan nanti saya berikan sedikit lah ya, lompatan sedikit saja. Ini bukan bocoran ya. Ya, ini bukan bocoran tapi sedikit lompatan saja. Sebetulnya ini yang bisa kita utarakan setelah nanti ayat 20 selesai.
untuk memberikan obat penangkal yang paling dini. Tapi tidak ada salahnya kalau kita kaitkan karena ini ada korelasinya. Teman-teman sekalian, ini ada riwayat yang tersambung ya dari para ulama, kemudian ke orang-orang sebelumnya, ke kalangan salaf, gitu kan, ditemukan bahwa orang-orang yang konsisten, teman-teman sekalian, menunaikan sholat fardu ya dengan berjamaah selama 40 hari aja, selama 40 hari tanpa henti. Apalagi dia mendapati takbirnya imam, takbir pertamanya. Ya, jadi selama 40 hari itu 17 rakaat Anda senantiasa berjamaah, ya, mendapati gitu di belakang imam, ya, entah itu saf pertama bagus atau saf kedua, yang penting Anda dapat takbir pertamanya imam selama 40 hari, ya, maka itu ada jaminan Allah akan memelihara kita khususnya dari sifat-sifat nifaq, ya, dari golongan orang-orang munafik. Jadi kalau ada orang yang dibebaskan oleh Allah, terapinya untuk menyembuhkan sifat nifaq, terbebas dari golongan munafik, munafikin, munafiqat, maka di antara caranya coba konsisten menunaikan sholat berjamaah selama 40 hari. Bahkan ada udah menyebar di kalangan ulama di Timur Tengah, bahkan sejak saya juga kuliah di Timur Tengah, itu kalau guru-guru kami ingin memberikan kepada kami pendidikan adab yang baik, perubahan perilaku, mencoba menjauhi maksiat, mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat yang pertama, coba kamu tunaikan konsisten dulu sholat berjamaah selama 40 hari. Dan itu akan ketahuan siapa yang serius sholatnya, siapa yang bolong-bolong, siapa yang rajin, siapa yang konsisten, siapa yang tidak. Demi Allah saya katakan, ketika ini kita kerjakan dengan baik, 40 hari saja sholat berjamaah, tanpa kita tinggalkan, apalagi dapat takbir pertama dari imam, maka ini ada jaminan bahwa Allah akan membersihkan dalam jiwa kita sifat-sifat apa? Nifaq, ya, dan membangun kedekatan kepada Allah dengan kedekatan yang sangat luar biasa. Ini poinnya. Maka kita berusaha berijtihad ya, teman-teman sekalian, berusaha dengan sungguh-sungguh dapatkan ini, ya, tingkatkan lagi. Dan demi Allah saya sering katakan, sholat ini ibadah yang sangat spesial. Sangat spesial. Saking spesialnya, sholat itu diperintahkan oleh Allah bahkan sebelum eranya Nabi Muhammad SAW. Ya, semua nabi, rasul yang pernah beraktivitas, bertugas di bumi, mereka sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bahkan sering katakan Nabi Isa salat, ya, bahkan diabadikan kisahnya di Al-Qur'an surah Maryam itu, surah ke-19 ya, dengan nama ibundanya Maryam alaihissalam di ayat yang ke-31 sampai 33 itu, ya. Kemudian tentang Nabi Musa salat, ya, alaihissalam di Quran surah ke-20 Thaha di ayat yang ke-14 itu, ya. Kemudian Nabi Ismail juga salat, ya, alaihissalam, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW, ya, putra terkasih Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan meminta keluarga beliau salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, diabadikan dalam Al-Qur'an surah ke-19 Maryam ayat ke-55. Ya, Nabi Zakaria bahkan salat dan meminta kepada Allah, memohon dengan doa yang tulus, minta keturunan dalam salatnya dan dikabulkan. Ya, disembuhkan istrinya saat Nabi Zakaria memohon dalam salatnya. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Di salat itu ibadah yang sangat spesial. Ya, dan kita diberi anugerah luar biasa oleh Allah dengan penunaian salatnya secara sempurna. Dari bilangan rakaatnya, dari penunaian takbir sampai salamnya, bahkan dahsyatnya sebelum sholat, itu orang-orang yang akan sholat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya, bahkan ditunggu, bahkan diperintahkan. Ketika kamu akan sholat, kata Allah, bawa semua persoalan-persoalanmu, mintakan solusinya kepada Allah. Karena itu panggilan menunaikan sholat dibuka dengan kalimat perintah, wasta'inu bisabri wassalah. Di Quran surah kedua ayat 45 itu. Dan kata Allah, yang jika engkau mendapati persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sampai aja lewat salat. Ya, makanya kita berdoa lewat salat itu. Kalau kita paham yang kita baca tuh dengan bahasa-bahasa doa-doa yang pernah dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, itu dari takbir sampai salam indah semua. Kesulitan rezeki dengan satu kalimat, warzuqni, gitu kan, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, kan. Kemudian doa yang tobat, dijauhkan dari dosa, Allahumma ba'id. Cukup orang kemudian baca iftitah, kalau benar itu bisa diampuni dosa-dosanya, ya. Kemudian dia baca misalnya yang wajjahtu misalnya, yaitu membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau baca Al-Fatihahnya benar, hadisnya kunsi langsung. Ya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika hamba membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau benar bacaannya, benar penghayatannya, benar apa yang dia sampaikan permohonannya, kata Allah, ditunggu apa yang kau mau minta saat ini. Apapun yang kau minta selama itu menjadi kebutuhanmu, aku akan kabulkan. Ya, aku akan kabulkan. Bahkan kalau kita pun ada keraguan, disebut lagi di khitab, diajak kita dikuatkan oleh Allah dengan panggilan imannya, seakan-akan mengatakan, kamu ini punya iman nggak sih? Kalau punya iman harusnya nggak usah ragu. Ya, maka dituangkan kembali di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 153 itu dengan panggilan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah.
Jadi kalau di Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-salah, di ayat 153 panggilan imannya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau kamu yakin, kamu punya iman, minta kepada Allah. Jadi salat itu pakai iman. Ya, bukan sekedar kita formalitas menunaikan kewajiban. Beda antara salat pakai iman dengan salat yang lemah iman. Itu akan lain rasanya. Ya, akan beda. Maka dari itu berlatih teman-teman untuk mendapati kenikmatan salat ini berlatih. Ya, mencoba memaksimalkan. Ya, kemudian setelah itu coba tingkatkan yang sunnahnya. Teman-teman sering saya sampaikan, bahkan saya pernah utarakan ya, bahkan saya pernah tuliskan dulu. Masih ada nggak tabelnya? Ya, nanti insya Allah ini masih dikerjakan ya, yang saya umumkan di pertemuan yang lalu masih dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah ada modul, ada kurikulum, sehingga taklim kita itu lebih terukur untuk keseluruhannya. Saya coba satukan beberapa permintaan. Nah, jadi kemudian kita satukan, termasuk yang jadwal rutin. Jadi nanti kita akan bentuk satu sistem yang lebih sistematis lagi dalam kajian. Ya, termasuk ini materi tentang sholat. Nanti ada insya Allah pembahasan tentang spesifik, walaupun di beberapa tempat pernah saya sampaikan, tapi insya Allah ini akan lebih terukur. Ya, ini misalnya kita turunkan nih, yang kita bagi dua, misalnya dari yang rawatib dulu, ya, yang menyertai waktu sholat fardu kita, dan berpengaruh kepada fardunya, bisa menyempurnakan, kalau dia kurang-kurang tambahkan. Ya, dan tersusun berurutan, bisa sebelum atau setelah salat fardunya. Jadi kalau ini kita ambil dari kata rawatib itu kan begini, rawatib. Kalau kita ambil dari kata rutbatan, ya berarti susunan. Ya, berarti susunan. Ya, artinya apa? Salat yang tersusun baik setelah ataupun sebelum salat fardu. Jadi susunannya nyambung, nggak ada yang terpisah jauh ya. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh gitu kan, atau 2 rakaat sebelum fajar, kan nyambung tuh ya. Ya, adzan dulu berkumandang, salat 2 rakaat, kemudian fardunya. Atau misalnya di zuhur tuh kan ada sebelumnya, ada setelahnya, kan tersusun ya, terurut. Nah, ini kalau kita sebutkan rotaba gitu kan, yartabu atau rutbatan, ya ini rotban wa rutbatan, yang itu sesuatu yang tersusun dengan berurutan. Atau kalau kita mau ambil juga ya, rutbah ini kalau isim fa'ilnya kita ambil ratib ini juga dalam bahasa Arab sesuatu tambahan dari yang pokok. Ya, tambahan dari yang pokok. Jadi kalau yang pokok disebut ajrun atau ujrah gitu kan. Nah, kalau seseorang misalnya teman-teman kerja gitu kan, dapat kerja, sebetulnya pemberian pokoknya itu disebut ajrun atau ujrah. Makanya kalau Anda naik taksi di Timur Tengah yang ada argonya itu disebut taksi ujrah ya. Jadi begitu Anda masuk ke situ, Anda bayar gitu ya, bayar sesuai dengan harga yang tercantum ya, yang tercantum bilnya berapa, Anda bayar ke situ. Asalnya demikian ya. Asalnya demikian. Nah, makanya di pahala pokok itu disebut dengan ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, jamaknya disebut apa? Ujur. Jadi kalau Anda sholat fardu, Anda dapat pahala pokok, ya, lahu ajrun, dapat pahala pokok. Tapi kalau Anda kemudian tunaikan yang sunnahnya, rawatibnya yang berhukum sunnah, misalnya 2 rakaat sebelum subuhnya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, maka Anda dapat tambahan dari yang pokok, disebut dengan ratib namanya. Ya, cuma di era modern kekinian ratib disebut dengan gaji, ya, padahal yang pokoknya itu disebut dengan apa? Ajrun, di tambahannya. Baik, teman-teman sekalian, dan ini hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab setiap hambanya, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ya, sungguh amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya adalah salatnya. Ya, idza salahat salaha sairu amali. Jika salatnya itu benar, maka ini petunjuk akan benar dan bagusnya amal-amal yang lain. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Dan jika salatnya bermasalah, ada persoalan, ya, maka ini menunjukkan indikasi ada sesuatu yang serius yang jadi persoalan pada amal-amal yang lainnya. Tapi saking rahmannya Allah, ketika pun ada yang kurang, itu diperintahkan malaikat untuk mencari amalan-amalan sunnahnya untuk menutupinya. Ya, untuk memberikan satu rahmat tertentu supaya memberikan kesan sempurna amalan-amalan lainnya. Maka akan dicari tuh amalan-amalan sunnah itu. Ya, karena itu jangan anggap ringan, walaupun itu hukumnya sunnah, ya, dikerjakan dapat pahala, walaupun tak mampu mengerjakan, itu terbilang tidak ada dosanya, tapi nilainya besar. Ya, maka kita kejar tuh teman-teman sekalian. Ini, ya, yang 12 rakaat itu. 12 rakaat. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, yang zuhur setidaknya kalaupun tak mampu 4 rakaat bisa dikerjakan 2 rakaat, sehingga di hadis Ibnu Umar itu bisa kemudian berjumlahnya 10 rakaat dengan kondisi yang zuhur sebelum zuhur tak mampu dikerjakan 4, maka bisa dikerjakan dengan 2. Kalau kondisi normal kan kadang-kadang di kantoran susah mengejar untuk menunaikan 4, maka boleh 2 dalam kondisi tertentu. Nah, ini teman-teman sekalian, ya. Tambahannya nanti yang lain, ada yang mutlak misalnya, mutlak dia berdiri sendiri. Ya.
berdiri sendiri, tidak ada kaitan langsung ya susunannya dengan salat fardu, walaupun ada yang waktunya berdekatan dengan salat fardu, tapi dia berdiri sendiri sifatnya, punya keutamaan tertentu sendiri. Ada yang berjarak, ada yang menengah, ada yang agak jauh ya. Seperti salat syuruk misalnya ya, awal duha, nanti salat duha, pertengahan, akhir duha sampai menjelang zuhur gitu kan. Ya, kemudian setelah itu ada salat apa lagi? Misalnya salat wudu, tahiyatul masjid secara umum ya. Salat apa lagi misalnya tahajud, kan jaraknya jauh sekali kan ya dengan yang fardu ya. Ke isya juga agak jauh, ke subuh juga nggak terlalu dekat ya kan. Maka kita temukan di situ ada qiyamul lail misalnya ya. Ada yang dekat dengan salat fardu, ada, tapi dia berdiri sendiri seperti 4 rakaat sebelum asar ya. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an, hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata Nabi, Allah akan merahmati, menyayangi seorang hamba yang mampu menunaikan salat 4 rakaat sebelum asar. Ya, jadi dia setelah adzan asar ada waktu jeda, dia tunggu misalnya dia menunaikan salat 4 rakaat. Bisa 4 rakaat langsung atau bisa 2 rakaat 2 rakaat. Ya, kemudian juga misalnya ya antara menunggu adzan dengan iqamat ya, di maghrib misalnya, di isya khususnya, karena di maghrib ada spesifik ya, shallu raka'ataini qabla al-maghrib wa la tattakhidhuha sunnatan. Ya, silahkan salat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan terlalu jadikan kebiasaan karena waktunya sempit, kata Nabi. Ya, waktunya sempit. Ya, khawatirnya nanti ada orang di belakang atau masbuk atau buru-buru, kemudian tidak terkejar dan tiba waktu isya. Ya, dalam kondisi yang tertentu seperti kita lihat Masjidil Haram misalnya, Masjid Nabawi, dalam kondisi tertentu nunggu orang tawaf Masjidil Haram atau menunggu orang datang sehingga jedanya agak panjang di Masjid Nabawi misalnya, dalam kondisi-kondisi yang umum sifatnya bukan yang khusus ya, seperti haji itu bisa dipercepat ya, nggak ada jeda sama sekali. Di Timur Tengah umumnya nggak ada jeda, tapi kalau jedanya agak panjang silahkan, kalau Anda sudah zikir baca Quran masih ada waktu, gunakan salat 2 rakaat. Ini yang seperti ini kelihatannya sederhana, tapi kalau sudah terbiasa ada satu keadaan yang sangat dahsyat. Demi Allah saya katakan, akan tercipta keadaan dalam jiwa kita, ketenangan yang luar biasa, kedekatan dengan Allah. Dan puncaknya adalah, jangankan kita terlambat menunaikan sholat fardu, tertinggal ini, yang sunnah ini, ada perasaan gelisah dalam jiwa. Ada sesuatu yang rasanya tertinggal. Ada sesuatu yang rasanya itu belum sempurna nih, padahal ini sunnah. Cuma karena sudah jadi kebiasaan, itu sesuatu yang nyaman gitu. Yang kalau kita nggak lakukan, aneh. Ya, sama aja Anda dengan tiap hari makan kerupuk, tiba-tiba ya setelah bulan berikutnya, bulan baru kerupuk nggak ada sesuatu yang hilang kan? Ya, sama persis seperti itu. Nah, maka teman-teman, ini belajar dari sini dulu nih. Belajar dari sini. Ya. Jadi kalau ini sudah selesai, nanti naik ke sini pelan-pelan lah, nanti belajar tentang fikih harta ya, nanti coba kita bikin kurikulum sehingga lebih terukur dengan baik ya. Fikih harta misalnya dari yang pokok, dari mulai mengenal tentang teori rezeki. Kalau kita kenal rezeki, teman-teman sekalian, itu Masya Allah mudah sekali. Ya, demi Allah saya katakan, nggak ada orang berniat untuk mencuri, nggak ada orang berniat untuk korupsi, ya nggak ada orang berniat untuk menjamret, menjarah dan sebagainya. Karena kenal, tahu, ya bagaimana tentang rezeki, seperti apa Allah berikan kepadanya, apa ukurannya, bagaimana rezeki tidak akan tertukar, gitu kan? Dan seterusnya. Nah, jadi ini kalau kita dalami dengan baik sampai keturunan-turunannya. Kenapa ada zakat? Kenapa ada infak? Kenapa ada jenis sedekah? Apa feedbacknya untuk kita di dunia atau bahkan sampai di akhirat, gitu kan? Itu ada semuanya. Jadi kalau kita turunkan seperti ini sampai kita bisa pilih, misalnya saya pengen cari amal saya untuk ke surga ini lewat harta, bisa. Ada yang lewat sholat dan turunannya ada. Ya, di sini misalnya seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau ya beramalnya itu memanfaatkan momentum sholat dengan mengambil bagian yang nggak bisa jadi imam, ya dalam keadaan Nabi ada, sahabat-sahabat yang lain ada misalnya, beliau ambil bagian azannya. Ya, Masya Allah ketika berkumandang adanya, lantas Nabi memberikan komen, ya sahabat like, tabi'in share, dan sampai kepada kita saat ini. Ya, apa yang terjadi? Kata Nabi, saya mendengar suara terumpah kaki Bilal, ya di surga. Ya, Bilal menyimpulkan, saya adzan aja masuk surga, ngapain ngerjain yang lain, kan? Ya, tapi kemudian sahabat lain mencoba melihat peluang yang lain. Uthman melihat, Abdurrahman bin Auf melihat, suara kami nggak seperti Bilal kalau adzan. Ya, Bilal bisa kuat, mungkin kami nggak sebaik itu, maka mereka melihat peluang lewat harta. Semua berlomba. Dalam konteks ini nanti ada fastabiqul khairat. Ya, di Al-Qur'an penguasa ini ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, banyak sekali. Jadi kita bisa berlomba berfastabiqul khairat dalam rangka apa? Dalam rangka mengejar keutamaan akhirat. Nah, ini teman-teman tinggal turunkan saja. Ya, Al-Quran dari bacaan, pemahaman sampai dengan kemudian hafalan dan seterusnya. Ini mohon izin sekali ya, saya harus mengingatkan kembali tentang konsep ini sehingga kita bisa lebih real merasakan tentang aktivitas ibadah kita. Dan kita bisa mengecek sejauh mana kedekatan kita dengan Allah.
Ya, jadi kalau kita nggak begini kan, apalagi nggak kita susun. Dulu kalau masa-masa kita normal itu teman-teman sekalian, ya taklim, ya di Masjid Al Ihsan, alhamdulillah, atau di tempat-tempat lain, itu saya sering kali bagikan tuh, ada buku-buku tentang catatan penuntut ilmu. Ya biasanya kami sertakan motivasi, ada ukuran-ukuran di situ, ada catatan-catatan, dan sering saya ingatkan sampai sejauh ini bagaimana perkembangannya, lihat cek sholatnya seperti apa, gitu kan? Bagaimana kemudian sunnahnya, bagaimana keadaan hartanya, buka pintu lemari, jangan-jangan ada satu bagian lembar atau helai pakaian kita yang belum pernah dipakai untuk ibadah, atau belum pernah diistighfari karena pernah digunakan untuk maksiat. Cek lagi teman-teman, karena semua ini ketika sampai sudah ke sini ke akhirat, semua sudah selesai. Ya, itu nggak akan pernah kita bisa kembali untuk memperbaiki ini semua. Semua tinggal hari penghisaban, hari penghitungan saja. Maka di suasana-suasana seperti ini, ya, yang kita butuhkan kedekatan dengan Allah. Demi Allah saya katakan, yang kita butuhkan kedekatan dengan Allah. Suasana yang tidak biasa, suasana yang membuat kadang-kadang hati tidak tentram, banyak gelisah, banyak persoalan-persoalan. Ketika kita kembali mendekat kepada Allah, akan banyak jalan-jalan terbentang dibukakan kepada kita yang membuat keadaan diri kita lebih tentram dan lebih pasti menjalani hari demi hari untuk mempersiapkan diri demi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, kan? Dan yang kedua yang selalu kita doakan, ya, dalam setiap pembuka pertemuan kita, yaitu golongan yang masih menutup diri, ya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain online, dia malah coba hilangkan sinyalnya, gitu kan. Dia tutup kemudian sinyalnya sehingga tidak terhubung. Maka orang-orang menutup diri, dari kata kafara, bahasa Arabnya menutup, orang yang disebut dengan kafir. Orang yang masih menutup hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini antitesis langsung dari golongan yang pertama. Jadi kalau golongan pertama mukmin, orang beriman, golongan yang kedua disebut apa? Kafir. Jadi ini nggak ada persoalan, ini istilah syariat, ya kan? Istilah apa? Istilah syariat. Jadi kalau ada yang disebut mukmin, lawannya kafir. Demikian mungkin kepercayaan lain pun akan menyebut kita orang-orang yang tidak beriman atau tidak yakin dengan keyakinan mereka. Ini bahasa standar, bahkan di Al-Quran bahasa yang sangat sopan, gitu kan. Maka jikapun ada orang-orang belum beriman, orang-orang masih kafir, maka kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau dilembutkan dan kita berakhlak, ya, berpenampilan yang baik, baik dalam tutur katanya, dalam perilakunya, sehingga dengan itu menunjukkan ini risalah Islam yang sebenarnya seperti ini, gitu ya. Yang dengan itu muncul kesadaran dalam jiwa, kebeningan dalam hatinya untuk mau bersyahadat dan berislam, tunduk patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika memang ada orang-orang khususnya yang sulit diingatkan, ya, mohon maaf sekali, diingatkan susah, kemudian melihat juga orang-orang beriman beraktivitas juga ya sulit, tidak ada getaran dan sebagainya, maka yang patut kita lakukan adalah banyak mendoakan, banyak bermohon, banyak berdoa supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka, dan mungkin ada satu kejadian yang membuat titik balik yang dengan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketiga, teman-teman sekalian, ini paling banyak ayatnya. Di kalau orang kafir tadi cuma 2, ya, di ayat ke-6 sampai dengan ke-7, karena jelas, hitam putih kan jelas, yang putih ini, hitam ini, jadi nggak usah banyak-banyak, jelas, tunjukkan begini, seperti ini, ya. Sementara yang ketiga adalah golongan munafik, itu dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Nah, 8 sampai 19 telah kita uraikan bagaimana penyakitnya masuk ke dalam jiwanya, seperti apa masuknya, lewat jalur mana, kalau masuk ke lingkungan seperti apa. Anda tolong review, ya, cek kembali di tayangan-tayangan yang lalu, sampai kemudian seperti apa dia diingatkan, sulitnya, karakternya, sampai nanti puncaknya di ayat ke-20 kita akan lihat terusan dari 19 yang terangkai yang kemarin itu. Nah, bagaimana kita dalami itu, kita akan lanjutkan nanti setelah menunaikan salat Isya berjamaah, insyaallah. Jeda sejenak, mendengar azan, menjawab, menunaikan salat berjamaah, mengerjakan amalan sunnahnya sebagai praktek amalan kita. Setelah itu kita lanjutkan kembali insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, terhubung kembali dengan saluran Adi Hidayat Official dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Edisi malam hari ini masih bersama pembahasan Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah, terkhusus di ayat 19 menuju ayat ke-20, penjelasan tentang golongan ketiga dalam interaksi di kehidupan, mengenal golongan orang-orang munafik yang terkontaminasi penyakit nifak. Baik, singkatnya setelah kita uraikan menjelang Isya tadi tentang dua golongan utama, yaitu golongan takwa dan antitesisnya yaitu golongan kafir, maka golongan yang ketiga, golongan orang-orang yang terkontaminasi dengan penyakit nifak dan dikenal bahkan dipopulerkan oleh Al-Quran dengan golongan munafik. Bahkan mereka diberikan satu surah spesial nanti di surah Al-Munafiqun, ya, surah ke-63 dalam urutan mushaf Al-Quran tentang orang-orang munafik. Untuk itu, kita akan coba tutup di pertemuan kali ini tentang pengantar golongan yang ketiga ini pada ayat yang ke-20. Sebelumnya, karena ayat ke-20 ini punya kaitan erat dengan ayat yang ke-19, tentunya kita akan coba bacakan kembali ayat ke-19, kemudian dengan singkat kita tampilkan inti dari maknanya, kemudian kita sambungkan ke ayat yang ke-20-nya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-19.
السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم ayat ke-20-nya كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Baik teman-teman sekalian, secara singkat, golongan yang ketiga ini golongan yang sangat luar biasa keburukannya, ya sangat luar biasa keburukannya, unik sifat salahnya, ya. Jadi yang tadi kita sebutkan orang-orang munafik ini mereka terletak di antara dua golongan utama. Ya, ini bukan terbagi dua ya, tapi di antara dua golongan utama ini. Ya, la ilaha ula wa la ilaha ula gitu kan. Jadi dia tidak berada di golongan satunya, tidak pula di golongan yang lainnya. Ya, jadi berada di tengah-tengah antara golongan orang-orang beriman tadi yang bertakwa, yang imannya benar. Karena itu saya masukkan kalimat takwanya untuk menunjukkan kebenaran imannya. Ya, karena ini pun mengaku dia beriman, tapi tidak ada nilai takwa dalam imannya. Ini yang bermasalah. Ya, ini yang bermasalah. Dan di sini ada golongan kafir, ya kan? Yang tidak beriman, apalagi bertakwa. Jadi agak aneh kalau misalnya ada ini kan kalimat iman dan takwa itu bahasa syariat, bukan bahasa Arab biasa. Ya, kalau bahasa Arab syariat berarti kosakata syariah, kosakata Islami. Jadi kalau misalnya di luar Islam ada kalimat mari meningkatkan iman dan takwa, itu agak menarik juga sebetulnya. Ya, satu sisi kita bersyukur karena boleh jadi akan dapat hidayah gitu kan. Tapi sisi lain juga kita mempersoalkan dia. Jadi kata iman, kata takwa, ya itu sebetulnya kata spesifik yang ada dalam ya kosakata keislaman ya. Tapi sangat menarik lah untuk kita kembangkan kemudian. Nah, ini ada kafir, ada iman ya dengan nilai takwa yang terkandung di dalamnya. Nah, orang munafik ini la mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Ya, ini golongan yang sangat unik keburukannya. Ya, sangat unik keburukannya. Jadi, dia mengaku sebagai golongan orang beriman, tapi tidak muncul tanda-tanda takwa dalam imannya. Ya, yang diuraikan di ayat ketiga, di ayat keempat tadi yang telah kita tuliskan panjang dan lebar tadi, ya sama dengan luas, panjang kali lebar sama dengan luas sebelum Isya tadi. Ya, ada salat yang kita lihat itu kan, tadi telah kita uraikan. Kemudian ada infaknya, kemudian ada terkait dengan Al-Quran, ada keyakinan tentang akhiratnya dan seterusnya. Nah, ini luar biasa. Dia mengatakan diri beriman kepada Allah, tapi persoalannya bahkan bisa menyoal orang sholat. Ya. Bahkan ada yang tidak sholat dan menyoal orang sholat. Bahkan kalaupun sholat, nggak serius sholatnya. Ya, seperti diungkap di Quran surah keempat itu, An-Nisa ayat 142 kan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, jadi mereka ini sangat luar biasa keburukannya. Ya, jadi nggak pernah berzikir kepada Allah kecuali sedikit pun nanti disebutkan seperti pernah kita bahas di pertemuan lalu karena kepepet. Karena ada modus operandi tertentu ya, untuk kepentingan duniawinya. Apakah karena misalnya kepentingan ekonomi kah, karena politik kah, karena jabatan tertentu kah? Ya, intinya terkait dengan erat kebutuhan nafsu saja ya. Karena itu ini tidak ke arah iman yang benar, tapi juga bukan golongan kufur karena tidak mengakui dirinya kafir. Jadi kalau dikatakan muslim, nggak muslim, saya muslim kok, KTP saya Islam. Ya, tapi sholatnya bermasalah, dan bukan hanya bermasalah, dia menyoal orang-orang sholat. Ya, menyoal orang-orang yang infak, menyoal orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, menyoal orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada kepentingan, ikut sholat. Kalau ada kepentingan, ikut pengen bagian dari infaknya orang-orang beriman, gitu kan? Kalau ada kepentingan, pengen bagian dari Al-Quran, dan seterusnya. Nah, golongan ini yang disebut oleh Al-Quran sebagai golongan orang yang sakit. Nah, ini yang betul-betul sakit jiwa. Ya, ini yang betul-betul sakit jiwa. Fokus ya, karena kita dalam bahasan konteks keagamaan ya. Jadi kalaupun ada kita bahas penyakit, tinjauan medisnya medis spiritual. Kalau spiritual berarti kaitannya dengan roh. Kalau kaitan fisik ya kita bisa tanya kepada para dokter ya, atau yang terkait dengannya dari para medis misalnya. Kita sekarang kalau kita bahas tentang pendekatan agama, berarti bahasan spesifiknya tentang jiwa. Dan jiwa itu kalau bermasalah pasti akan berpengaruh kepada fisik. Ya kalau nggak percaya silakan cek. Orang iri hati itu kan, ya kelihatan bagaimana tampilan fisiknya. Bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya. Orang dengki itu kan penyakit jiwa, penyakit hati. Ya, jiwa dalam bahasa Arab itu disebut dengan nafas. Ya, nafas tempatnya ini ada di kolbu. Ya, kolbu. Nah ini, kolbu tempatnya ada di sodrun.
Ini seperti yang pernah saya sampaikan. Dalam nafas ada dua, ada takwa, ada fujur. Nah, orang munafik nih, yang bermasalah ininya nih, fujurnya. Ya, dorongan keburukannya. Ini yang dominan di nafsunya, di nafasnya. Sehingga disebutkan godaan-godaan nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh nafsu itu kalau nggak bisa dikelola dengan baik, maksudnya kalau takwanya nggak bisa ditingkatkan, ini yang naik nih. Ya, la'ammarah ini yang memerintahkan nih. Sedangkan nafsu tempatnya ada di qalbu. Ya, qalbu jamaknya qulub. Di ayat yang ke-10 surah Al-Baqarah, orang munafik ini disebut oleh Allah dengan kalimat fi qulubihim marad. Ya, fi qulubihim. Qalbu jamaknya qulub, ini menunjukkan bahwa munafik ini penyakit menular. Kalau satu orang kena ke yang lain tuh cepat. Lebih bahaya daripada Covid. Ya, Covid, isolasi, karantina, dengan izin Allah sembuh. Yang ini nggak mudah sembuhnya nih. Ya, karena ketika bentuknya jamak fi qulubihim, di hati-hati mereka, mereka ini menunjukkan bahwa ini bukan satu atau dua, bisa menyebar, dan kalau tidak dihentikan, diobati, bisa berbahaya. Ya, marad, ini penyakitnya, terserang penyakit. Nah, karena di hati mereka, hati ini tempatnya jiwa, nafas, makanya saya sebut sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa cenderung sakit hati juga. Ya, tempatnya di mana? Di sadrun, jamaknya sudurun. Nah, ini kalau sudah kena munafik, kena sifat nifak jadi munafik, kena penyakit jiwa, mudah dimanfaatkan oleh setan. Ya, karena setan godaannya kepada apa? Was-wasnya ditempatkan kepada tempat yang seluas nih, sadrunnya. Ini maksudnya apa? Di sadrun ini seperti saya terangkan di 2 pertemuan lalu, ya, di sadrun dia goda ke kolbunya, ke nafasnya sampai ke ujungnya. Jadi dia kenakan keseluruhannya. Makanya ketika Allah sampaikan minta kita berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan waswasnya, maka disebutkan di surah An-Nas itu alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudur. Ya, makanya orang-orang munafik hakikatnya orang-orang yang sedang dikuasai oleh setan. Ya, orang-orang yang sedang dikuasai oleh setan. Ya, kalau disebut kesetanan mungkin terlalu vulgar kata-katanya, ya. Tapi kalau kita katakan orang-orang yang dikuasai oleh setan, ya kan? Nah, jadi ini yang ada persoalan teman-teman sekalian. Nah, ini yang coba kita kemudian keluarkan obatnya dalam Al-Qur'an, tapi untuk mengetahui itu kadarnya bagaimana, dosisnya seperti apa, mesti kita ketahui dulu ciri-cirinya. Kadarnya seperti apa? Gambarannya bagaimana? Apakah penyakit jiwanya ringan? Apakah kemudian nifaknya ini terlampau parah? Ya, seperti apa gambarannya? Nanti di ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-19 pertemuan lalu telah kita uraikan bagian-bagiannya. Sekarang kita akan genapi dengan ayat yang ke-20-nya. Sebelumnya disimpulkan di ayat 19 pada pertemuan yang lalu, ya. Dan tadi saya bacakan kembali, au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumat. Ya. Dan perumpamaan mereka kata Allah, au di sini bisa kita hukumi atofnya senafas dengan waw dan ya disertakan kepada ayat yang sebelumnya, ya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, ya, falamma adha'at ma hawla dzaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya, perumpamaan orang munafik itu seperti orang baru dapat cahaya dari Allah, cahaya syahadat, cahaya keislaman, kenal Allah, kenal halal, kenal haram, kenal boleh, kenal tidak. Itu kan cahaya, petunjuk. Tiba-tiba mereka padamkan itu semua demi kepentingan dunia semata. Ya, demi kepentingan, mohon maaf lah ya, harta dunia yang tidak seberapa. Apakah mata uang tertentu, ataukah kendaraan tertentu, fasilitas kehidupannya, maka mereka rela meninggalkan cahaya-cahaya itu. Mereka padamkan cahayanya, ditukarkan dengan kepentingan dunia. Makanya di ayat ke-16-nya disebutkan, ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Ya, mereka melakukan transaksi jual beli. Hidayah Allah dibeli, ya, dengan materi-materi yang tidak seberapa, yang bahkan tidak mengantarkan ke kubur mereka. Harta yang dikumpulkan, tabungan yang banyak, titel kebanggaan, nggak bisa memberikan pertolongan ke alam kubur mereka. Bahkan jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun nggak mereka bawa. Dan dahsyatnya mereka kejar-kejar itu. Kata Allah, kok bisa ya? Mereka tukarkan sesuatu yang sangat berharga, itu nyawa kehidupan mereka, ya, kunci akhirat mereka, kunci kebahagiaan mereka, ditukar dengan hal yang bahkan tidak bisa membantu mereka dalam kehidupan di kubur mereka. Bahkan di dunia pun tidak bisa memberikan ketentraman pada diri mereka. Ya, karena itulah kemudian dilukiskan ya dalam ayat-ayat yang sangat indah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sejak di ayat ke-18 Allah sampaikan mereka sudah dapat cahaya petunjuk kebaikan, tapi kemudian mereka padamkan dengan, mohon maaf sekali, kepentingan-kepentingan dunia yang bahkan tidak berharga. Nah, yang paling menarik, au kasayyibim minas sama. Ya, bahkan kata Allah, kalaupun mereka dihujani dengan nasihat-nasihat. Ya, saya sampaikan di 2 pekan yang lalu, mohon izin direview teman-teman sekalian, dicek kembali, ya. Penjelasan kita itu saya simpulkan dan saya rangkum intisarinya dari beberapa kitab tafsir, ya. Tafsir Al-Wasit, Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, dan beberapa tafsir-tafsir yang lainnya, Tafsir Al-Alusi misalnya dan seterusnya, ya, kita kumpulkan. Nah, jadi ada satu gambaran majaz kiasan yang sangat menarik, ya. Au kasayyibim minas sama, atau kalau mau engkau umpamakan mereka itu, ya, dan seperti orang yang diberikan curahan, banyak curahan-curahan dari langit. Ya, curahan ini kalau kita artikan dalam konteks fisikal dari langit hujan maksudnya gitu kan. Tapi kalau kita ingin ambil bahasa kiasannya, ini kiasan. Jadi nasihat
ajakan, arahan, bimbingan yang bertubi-tubi seperti curahan hujan. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada Anda begini. Pernah Anda menghitung, pernah nggak kira-kira menghitung berapa banyak butiran hujan saat itu terjadi? Sekarang sedang musim hujan. Bisa ngitung nggak? Ya, wah, betapa deras ya, apalagi hujan yang sangat deras, gitu kan? Volume airnya luar biasa dan sebagainya. Ya, nah, jadi saking rahmannya Allah, saking rahmannya kepada setiap hambanya, saya sering mengatakan bahwa setiap hamba itu punya hak untuk menjadi saleh. Di kesalehan itu hak personal setiap hamba. Ya, tinggal kita memiliki kewajiban untuk berikhtiar meraihnya. Karena hak itu bersanding dengan kewajiban. Mustahil mendapatkan hak kalau tidak ditunaikan kewajiban. Soleh itu hak kita sebagai hamba. Tapi untuk mendapatkannya ada kewajiban kita untuk meraihnya berdasar petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking rahmannya Allah kepada kita, saat menyimpang pun seorang hamba dari haknya itu, maka dengan bertubi-tubi diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti air hujan yang mencurah yang sulit untuk dihitung. Ya. Cuman sayang memang, au kasayyibin minas sama, ya, atau engkau bisa umpamakan mereka itu orang-orang yang walaupun dihujani dengan bimbingan-bimbingan, ya, dengan arahan-arahan, seperti di ayat yang ke-11 diingatkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, saking sayangnya Allah masih diingatkan, jangan merusak dong, jangan berbuat seperti itu, karena itu kadang-kadang selalu di setiap masa kalau ada orang munafik, ya, walaupun namanya bisa berbeda-beda, walaupun kemasannya bisa lain-lain, casingnya bisa berubah di setiap eranya, tapi tetap akan ada ulama, ya, orang-orang baik yang semasa dengan mereka mengingatkan mereka. Ya, baik dengan cara yang halus, baik dengan kemudian menyoal, kemudian tanpa langsung menyebut orangnya, kadang-kadang dengan ajaran-ajarannya, atau kalau sudah keterlaluan disebutkan, ini loh golongannya, ini kelompoknya, ini begini, itu supaya kembali lagi ke mereka, supaya sadar. Ya, tidak ada niat satupun misalnya untuk menjatuhkan, atau menjelekkan, atau misalnya membuat sesuatu yang buruk, tapi lebih kepada bagaimana mengarahkan mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Menyadarkan bahwa ini semua sifatnya sementara kehidupan ini. Itu saat akan kembali kepada Allah. Ya, karena itu indah Al-Quran. Bahkan nanti di Quran surah keempat, An-Nisa, ayat ke-140, itu kan pembukanya indah sekali. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Kata Allah, kalau satu masa engkau dapati ada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, bahkan mengolok-oloknya. Ya, kalau orang-orang kafir kan mana ada yang mau mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran? Ya, kecuali orang-orang yang punya persoalan serius ya kan, di luar, ya, yang mengatakan nih bebas, nih dijamin kebebasan HAM dan sebagainya, tapi rupanya juga mereka tidak bisa menjaga itu semua. Sikap-sikap yang tak baik tadi. Ya, tapi di negara-negara seperti mayoritas muslim, apalagi di negara Islam misalnya, mana ada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir misalnya mau mengolok-olok Al-Quran? Ya, ini menunjukkan bahwa ada orang yang bahkan mengaku dirinya beriman, ngaku muslim, tapi mau mengolok-olok ajarannya sendiri. Ngolok-olok orang sholat, ngolok-olok orang baca Al-Quran, ngolok-olok orang ibadah, dan sebagainya. Apa jawaban Al-Quran? Kata Allah telah tetap ketentuan dalam kitab Allah, dalam Al-Quran. Jika Anda temukan yang seperti itu, apapun gelarnya, ya, apakah dia gelarnya nanti gelar yang tinggi pendidikannya, atau punya jabatan tertentu, kedudukan tertentu, dan sebagainya, jangan silau dengan itu semua. Fala taqudu ma'hum, jangan sertai mereka. Al-Quran tidak mengatakan celah mereka, habisi mereka, bully mereka, jadi bazar untuk mereka, ya, serang mereka. Tidak ada tuh. Ya, kalau nggak usah repot-repot. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang waktu. Ya, jangan kau keluarkan tenagamu hanya untuk mencela yang sudah tercela. Di mata Allah sudah tercela, ngapain kau cela lagi? Puncak celaan tertinggi itu kan celaan dari Allah. Jadi kalau Allah sudah mencela, ngapain Anda ikut-ikut nyela, Suneo? Nah, nanti Suneo besok insya Allah ya kita akan ada edisi spesial untuk menunjukkan siapa sesungguhnya Suneo. Ya, nah, jadi kita akan lihat insya Allah nanti ya. Dan Suneo sedang belajar sekarang menjadi soleh. Insya Allah, dan nama lengkapnya kita besok akan bahas. Ya. Tapi sekarang kita khususkan dulu pada orang-orang ini nih, kalangan orang-orang munafik. Sepakat ya? Nah, jadi kalau Allah sudah cela, nggak usah ikut-ikutan. Jadi jangan kita mengatur sesuatu yang sudah diatur. Ya, jangan merombak lagi yang sudah pasti. Matahari itu terbitnya dari timur, tenggelam di barat. Kalau tertukar, kiamat namanya Joni. Ya, Joni nanti juga ada edisi spesialnya. Nanti kita tunjukkan juga ya. Nah, jadi kalau ada yang gabung di sini, terus namanya kebetulan Joni, yang saya maksud bukan itu ya. Jadi kita kesini lagi teman-teman. Ya, jadi kembali ke awal tadi. Tetap kita tinggalkan aja cuy kan. Jadi kalau dia bikin seminar, nggak usah diikutin seminarnya. Ya, bikin karya tulis, nggak usah dibeli bukunya. Ya, punya toko, nggak usah dibeli barang-barangnya. Gitu aja sederhana, kata Allah, tinggalkan mereka supaya mereka sadar mereka itu salah. Mereka itu salah. Yang paling aneh kan begitu. Sudah muslimnya diolok-olok, di soal persoalan ibadahnya, ya. Tapi mau dimanfaatkan juga. Ya, belanja harus ke situ, uangnya mesti diambil dan sebagainya. Ini kan aneh gitu ya. Karena itu kata Allah berikan pelajaran, nggak usah disoal, nggak usah diolok-olok, nggak usah dicibir, nggak usah dicela, nggak usah, tinggalin aja. Ya, jadi kalau ceramah nggak usah didengarkan. Ya, biar diboikot aja, biar ratingnya turun, biar hilang seketika. Ya, kalau dia jualan nggak usah dibeli, apapun yang dia kerjakan. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, indah Al-Quran. Allahu Akbar. Sampai mereka sadar bahwa itu keliru dan mereka meninggalkan.
Ya, ungkapan-ungkapannya, kebiasaan-kebiasaannya. Lalu setelah itu sertai lagi. Indah kan? Objektif, bagus. Innakum idzam mithluhum. Kalau engkau tanggapi, lama-lama seperti mereka juga. Ya mereka celah, engkau celah. Lantas apa perbedaannya antara engkau dengan mereka? Ya, kalau kita ingin mencela, bukan mencela orangnya, celah perbuatannya, perbaiki dengan cara meluruskannya. Makanya indah dalam Al-Quran itu. Tapi kalau engkau fasilitasi, ya fasilitasi ikut seminarnya, stadium generalnya, bahkan ada yang fasilitasi. Makanya 2 pekan yang lalu saya tegas mengatakan kepada adik-adikku yang di kampus-kampus dan sebagainya, kalau ada dosen ya yang nyeleneh, yang keluar dari tuntunan Islam yang benar, yang aneh-aneh bicaranya, yang mengatakan seperti ini, seperti itu, keluar dari pakem keagamaan yang benar, udah nggak usah diikuti kelasnya. Usulkan aja ke dekanatnya, kami nggak mau dosen yang ini. Usulkan ke rektoratnya. Ya kalau dia datang ke kelas, gak ada muridnya, ya sama aja, apa yang mau diajarkan? Ya, itu teman-teman sekalian yang seperti itu penting untuk kita berikan sikap di hadapan Allah. Ya, jadi kalau Allah saja sudah dia ragukan, apalagi Anda? Apalagi Anda? Jadi kalau ada akhwat yang tiba-tiba ada yang pengen ta'aruf tapi sifatnya seperti itu, ya menurut kamu bagaimana Allah akan merestui pernikahan kita? Tenang aja, semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Maaf ya, Allah saja kamu campakkan, apalagi aku. Ya, jadi kadang kondisi-kondisi seperti itu penting kemudian kita tegaskan, apalagi kalau perkaranya sudah terkait dengan akidah. Nah, kembali ke sini. Ya, mereka itu saking sayangnya Allah kepada mereka tetap diberikan peringatan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ya. Kemudian wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ayo kamu perbaiki imannya, dekatkan diri kepada Allah. Ayo taubatlah, ya. Ayo kembali beriman. Enggak ada salahnya kemudian kamu akan hilang penyakitnya, dijamin oleh Allah. Bahkan diajak taubat di An-Nisa 144 itu ilal ladzina tabu, kan? Kecuali orang-orang yang taubat. Itu kan kata Allah, sepanjang ia punya kesempatan hidup sampai nyawanya sampai ke tenggorokan, akan kami berikan tetap petunjuk-petunjuk seperti curahan air hujan sampai mereka mau kembali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kurang apa lagi Allah? Kurang apa lagi? Cuma memang di antara mereka sayang, ada yang memang keadaan hatinya itu malah memilih untuk gelap. Fihi dhulumat. Ya, wa ra'du wa barq. Ada kilatan petirnya. Ya, ada petirnya, ada gunturnya, ada kilatannya. Ya. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Ini yang jadi persoalan. Cuman karena kondisi hatinya gelap, ya persyaallah indahnya ini, indah ilustrasi Allah, sangat indah luar biasa Al-Qur'an ini. Anda kebayangkan teman-teman kalau hujan besar disertai gelap itu guntur kan pada datang kan? Ya. Terus kalau orang ada guntur petir, suara terus ada kilat-kilat begini, kan sebagian orang kan merasa ketakutan kan? Ya, bahkan ada sebagian orang yang nutup telinga karena takut getarannya, takut dentumannya, takut kencangnya gitu kan. Nah, ini diilustrasikan orang-orang munafik ini, walaupun diberikan nasihat-nasihat yang luar biasa, ajakan-ajakan dengan cara yang halus, yang lembut dan sebagainya, tapi ada di antara mereka karena suasana hatinya pekat. Zulumat fihi zulumat. Zulumat itu jamak dari kata zulmun. Tuh spidol aja tak sanggup menuliskannya sampai kehabisan tinta untuk menuliskan sifat-sifat orang munafik. Berarti bahaya ini munafik. Ini ya, ini zulmun. Ini ya, jamaknya zulumat. Fihi zulumat. Ini bukan zulmun lagi, zulumat. Nah, teman-teman sekalian, zulumat, gelap. Ya, ya seperti kalau hujan gelapnya, mendungnya luar biasa, dahsyatnya, ada petirnya, ada kilatnya dan sebagainya. Nah, ini mereka ini diberikan nasihat bukan dilihat sebagai rahmat, tapi dilihat sebagai apa? Seperti guntur, seperti petir. Jadi kayak mau nutup telinga mereka. Artinya apa? Nggak mau dengar. Ya, bahkan di antara mereka ada yang egonya naik. Anda siapa? Gelarnya apa? Ya, Anda belajar di mana? Ya, saya ini bisa bahasa Arab. Saya ini mengerti Al-Quran. Saya ini hafal Quran. Nah, ini kadang-kadang nih, kalau kita nggak mengerti, kadang-kadang di antara mereka ada yang sengaja belajar tinggi dulu untuk mendapatkan gelar, sehingga kita tuh inferior terlebih dahulu. Mau ngoreksi dokter. Kawan-kawan sekalian, jangan tertipu dengan gelar-gelar itu ya. Kalau ada orang gelarnya sampai tinggi, sampai S2, S3 misalnya, coba cek. Di bidang apa dia belajarnya S3 itu? Hah? Jangan-jangan dia belajar di bidang tertentu yang tidak ada korelasinya dengan bahasanya sedang dibahas. Ya, dia belajar di bidang apa misalnya? Benar di bidang filsafat, membahas masalah fikih yang nggak nyambung. Ya bagaimana seorang yang pakar di bidang A membahas di bidang B? Ya, yang nggak nyambung. Mohon maaf, seperti misalnya, taruhlah si A ini dokter telinga, mau ngobatin jantung, yang nggak akan nyambung. Ya, jadi kita harus jeli melihat seseorang, kalaupun dia punya gelar yang tinggi dan sebagainya, atau membawa nama embel-embel agama, taruhlah dengan misalnya ustadz kah, kiai kah, atau macam-macam kah, tapi menyimpang keadaannya, dan ada tanda-tanda ini berbahaya. Apalagi kalau sudah diingatkan kemudian naik ketinggiannya. Ini seperti dilukiskan di Quran, surah kedua Al-Baqarah, nanti dari ayat 204, 205, 206. Ya, sampai kemudian ketika Allah sampaikan, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzah. Ya, ciri khasnya retorikanya bagus.
Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ayat 204-nya. Dan di antara sekian manusia ketika engkau berinteraksi dengan mereka, engkau akan temukan ada orang kata-katanya begitu menarik. Ya, retorikanya cantik, bagus, kadang-kadang membawa nama-nama Allah, bersumpah dan sebagainya, tapi mereka musuh yang sangat berbahaya kata Allah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harf wallahu la yuhibbul fasad. Dan jika mereka berpetualang dimanapun, yang ada yang seminar dan ceramah, nulis buku macam-macam, itu banyak nilai kerusakan yang mereka buat di situ. Ya, dan Allah tidak menyukai orang berbuat fasad. Ya, dan ciri orang munafik berbuat fasad. Wa idza qila lahum la tufsidu. Ya, ketika diingatkan pada mereka jangan berbuat fasad. Ya, maka apa yang mereka katakan? Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Ya, dan ketika mereka diingatkan bertakwalah kepada Allah, ini enggak benar, perbaiki diri kita. Apa pernyataan semacam ini? Maka naik kemudian ya izzah mereka, naik kesombongan mereka dengan mengatakan kamu siapa? Ya, kamu Islamnya masih terbelakang, kamu Islamnya begini, ini Islamnya sudah terbuka, eranya modern dan sebagainya. Nah, ini sehingga bawa nilai-nilai semacam itu sehingga mengeluarkan kita dari nilai-nilai hidayah. Maka yang seperti itu kata Allah diilustrasikan seperti orang yang diberikan curahan hujan tanpa henti, diberikan nasihat-nasihat. Cuman kalau lagi gelap, teman-teman sekalian, ketika mereka dalam keadaan yang sangat gelap ini, bahkan nasihat-nasihat pun dipandang sebagai petir-petir yang menakutkan. Ya, kalimat-kalimat yang tidak didengar sampai diilustrasikan dengan menutup ya telunjuk mereka atau jemari mereka di telinga mereka saking gak mau dengarnya. Ya, minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Bahkan ada di antara mereka yang lebih mendekati kepada golongan orang-orang kafir. Ya, dan kata Allah, Allah Maha mengetahui, Maha menguasai keseluruhannya, Maha tahu tentang keadaan mereka. Ya, karena itu diteruskan kemudian di ayat yang ke-20-nya, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nah, ini yang mau saya katakan, di sini ada 3 tafsiran. Kita baca dulu. Ya, beberapa pendapat ulama tentang di ayat ke-20 sebagai pembukanya. Nah, jadi saya mau simpulkan dulu ketika orang-orang juga terkontaminasi sebagian misalnya oleh penyakit atau virus nifak ya, sehingga menjadi termasuk golongan orang-orang munafik, maka rahmat Allah menjadikan hidayah itu terus diberikan sampai dia mau kembali. Ya, sampai kemudian nyawanya di kerongkongan. Jika sudah pada peristiwa itu maka tidak ada tempat lagi dan nggak ada kesempatan lagi teman-teman sekalian. Nah, tadi saking dahsyatnya itu ya cahaya-cahaya, kilatan-kilatan sampai air hujan pun ya nggak bisa keterima ke hati mereka, kilatan diberikan supaya muncul cahayanya, barq ya, barq. Nah, di sini kemudian Allah berfirman di ayat ke-20-nya yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya, ada tafsiran yang pertama yang dimaksudkan dengan yakadul barqu yakhtafu absarahum, dikatakan di sini waqala Ibnu Ishaq haddatsani Muhammad ibn Abi Muhammad an Ikrimah atau Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yakadul barqu yakhtafu absarahum, tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat ke-20, yakadul barqu yakhtafu absarahum, yaitu yang dimaksud dengan kalimat ini atau ayat ini li syiddatil dhawil haqqi. Ya, yaitu saking tajamnya, ya, saking kuatnya dhawil haqqi, cahaya kebenaran yang dibawa. Jadi bukan hanya tentang curahan hujan saja, kalau perlu kebenaran yang datang seperti kilat, memberikan cahaya itu yang hampir-hampir saking nyatanya kalau ada secara fisik tuh kena ke mata mereka tuh. Ya, seakan-akan ingin menyampaikan begini, ini mata mereka tuh apa sih yang dilihat tuh? Ya, sampai nggak bisa menatap kebenaran. Hati mereka sampai nggak bisa mencerna gitu kan. Akal mereka sampai nggak bisa cerna. Dikasih dalil nggak mau dengar, dikasih logika juga masih dibantah juga, walaupun logika mereka lemah, dibalikin dengan logika yang sama juga mereka nggak mau. Coba deh orang-orang yang mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Katakan pada mereka kalau mereka mengaku muslim, ente nanti kalau meninggal nggak usah disolatin ya, dibakar aja. Ya, kayak ada satu agama lain, kalau semua agama sama, nanti ente meninggalnya nggak usah pakai kain kafan. Ya, ganti misalnya, pakai kain apa? Pakai karung goni misalnya, atau langsung dibakar aja. Ya, pasti nggak akan mau. Ini aneh kan? Ya, kontradiktif, logika yang sama yang digunakan dia nggak akan terima. Ya, dia nggak terima. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman sekalian. Li syiddati dhawil haqq. Ya, kata Allah, kalaupun ini nyata nanti, cahaya kebenaran nanti kalau diilustrasikan ada fisiknya pasti akan menyambar ke matanya. Kenapa? Saking dahsyatnya. Tapi yang luar biasa kok nggak bisa natap gitu. Ya, nggak bisa natap. Walaupun cahaya sudah diberikan, tapi nggak bisa terbaca itu semua. Karena apa? Karena ada gelap dalam hatinya. Ya, karena maksiat, karena harta haram dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita sorotkan cahaya, ini saya ambil contoh begini. Ini saya sengaja ini ya, ini bukan saya buat minum ya. Saya jarang sekali kalau ceramah ada minum. Makanya kalau teman-teman taklim saya jarang minum kalau sedang ceramah, karena saya nggak bisa ceramah sambil minum. Ya, gimana sambil minum ceramah? Nah, ini kopi, ini kan? Ini yang air bening ya. Nah, ini kalau kita buka seperti ini teman-teman sekalian, kita ilustrasikan. Saya mau ilustrasikan supaya kita mudah ya untuk mengetahuinya. Bismillah. Coba kita lihat dulu. Kita berikan cahaya dulu sebentar ya. Kita coba buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Yuk kita sorot nih. Teman-teman sekalian coba lihat ya.
Nah, ini yang kopi nih sebelah sini, ini ada cahayanya nih. Ini saya kasih cahaya lagi. Ini padahal sudah terang loh. Ya, ini lightingnya kan cukup kuat sekali. Ini kalau kayak kasih cahaya gini, ya, ini kan karena gelap keadaan hatinya. Nah, ini yang di bawah ini nggak nampak kebeningannya, kotor. Ya, kotor. Jadi kalau saya pun misalnya mohon maaf nih, Anda kan dari sana ya, saya berikan telunjuk saya begini nih. Ini kan nggak kelihatan dari sana tuh, karena kotor. Ya, kotor. Jadi kalau Allah berikan hidayah pun, diberikan cahaya dari atas, sepanjang hatinya belum dibersihkan, nggak mau dikeluarkan, nggak mau dikeruk dan dikeluarkan, susah, apapun masuk susah, tetap aja akan kotor seperti ini. Ya, jadi tadi ilustrasinya dari ayat Al-Quran sangat indah sekali. Orang-orang ini kata Allah diberikan air hujan yang dari yang teduh, yang baik-baik, sampai cahaya ditunjukkan, tapi karena saking pekatnya di dalamnya. Ini kan kalau semakin hitam, semakin sulit cahaya masuk, ya kan? Nah, berbeda dengan ini, bening. Coba lihat. Ya, kalaupun tentu nggak ada yang sempurna ya, manusia itu pasti ada debunya sedikit-sedikit, tapi selama dia bisa menjaga bersih keadaannya, bayangkan, Masya Allah, nggak dikasih cahaya pun dia masih bisa melihat. Ya. Dan dimasukkan apapun, akan bening hasilnya. Apalagi diberikan cahaya ke dalamnya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian, Allah ilustrasikan dalam Al-Quran, ada golongan orang munafik, yang orang-orang ini saking terkontaminasinya oleh maksiat, oleh yang haram. Ya, mohon maaf sekali, banyak terima uang haram, banyak terima proyek-proyek haram. Ya, awas hati-hati nih, proyek haram. Ya, jadi buzzer misalnya untuk menyoal ajaran-ajaran keislaman, dapat proyek hanya khusus untuk memanfaatkan orang Islam, ya, tapi menjelek-jelekan Islamnya dan sebagainya. Itu kalau kebanyakan makan yang haram yang seperti itu, apalagi hasil korupsinya misalnya, ya, dan sebagainya, itu macam-macam lah gitu. Dikumpulkan hasil maling, hasil segala rupa dikumpulkan jadi satu, terus dikonsumsi. Itu di hadis Muslim disebutkan naktah sauda, jadi noda hitam. Semakin banyak, semakin menutup. Jadi kalau semakin menikmati, ambil nih proyeknya, ambil transparannya, segala rupanya, semakin masuk, semakin sulit. Tadi, ya, walaupun diingatkan dengan air hujan yang bertubi-tubi, diberikan kilatan cahaya, walaupun cahaya ini kalau ada fisiknya nyambar ke matanya nih, saking ingin mempertanyakan, gimana sih kualitas matanya? Ya, jadi itu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kotor. Harus ada yang dikeluarkan dulu, dikeluarkan. Ya, karena itu teman-teman sekalian, di sini kalau kita ingin lihat kemudian tafsiran yang keduanya, waqala Ali ibn Abi Talhah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakadul barqu yakhtafu absarahum, dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, yakadul barqu yakhtafu absarahum, yaqulu, beliau menyampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakadu muhkamul Qur'ani yadullu ala awratil munafiqina, hampir-hampir saja hukum-hukum Quran itu menunjukkan kepada mereka dengan cahaya yang terang tadi, ini loh, kekurangan kamu tuh begini, auratnya begini, kejelekan kamu begini. Ya, ditunjukkan kesalahan-kesalahannya. Auratnya sesuatu yang nggak disukai. Ini bahasanya bagus nih, aurat. Makanya ditutup kan. Ya, kita pakai baju supaya yang nggak disukai kita tutupi. Nah, orang-orang munafik itu, mohon maaf, yang nutupnya itu jelek-jeleknya mereka tutupin tuh. Ya, sehingga kelihatan seperti nggak nampak dengan kalimat-kalimat indah, dengan pakaian-pakaian bagus tuh. Oleh Quran tuh dibuka. Nih, kejelekan kamu ini seperti ini nggak bagus. Balik lagi. Ya, kata Al-Quran hampir-hampir dengan cahaya itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keseluruhannya, tapi saking adilnya Allah, ya, diarahkan kepada mereka, ditunjukkan kepada mereka sampai mereka mau kembali lagi, sampai nanti dihapuskan kalau mereka taubat. Dihapuskan, digugurkan sehingga termasuk dalam keadaan muslim yang baik, disamakan dengan golongan beriman yang lainnya. Seperti di An-Nisa ayat 144. Ya, karena itu kilatan cahaya tadi, ya, ini disampaikan oleh pakar tafsir dari kalangan sahabat yang disebut terjemahan Al-Quran, ya, terjemahnya Al-Quran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa saking jelasnya Al-Quran memberikan ciri-ciri mereka. Jelas semua, silahkan cek. Ya, tandanya jelas semua. Ya, dan Anda pasti akan temukan yang seperti itu. Orang mengaku muslim, menyoal orang-orang Islam. Ya, selalu aja menyoal orang-orang Islam, menyoal ulamanya, menyoal ajarannya, bikin onar terus, ya, bikin ricuh terus, bikin macam-macam terus. Itu akan ditemukan. Kalau diingatkan balik marah, dikoreksi balik koreksi, ya, dilaporkan untuk dihukum balik ngelapor dan sebagainya gitu. Ya, yang semacam ini, ya, itu kalau Quran berikan isyarat pasti kejadian. Ya, di era mana saja pasti kejadian. Ya, saya nggak pernah tunjuk nama ya. Kalau ada yang ngaku ya saya nggak keberatan, saya doakan gitu kan. Cuma kita tidak menyoal personal, kita soal tentang sifat. Sifat. Ya, karena itu ketika sifat ditunjukkan kata Al-Quran, ini menjelaskan tentang keadaan mereka. Seperti ini. Ya, jadi kalau sudah dibuka, akan diterangkan kepada mereka, kamu ini sedang sakit kawan, kamu punya persoalan. Ya, dan Allah saking sayang ingin mengobati kamu supaya kembali jadi baik. Nah, cuman kalau dipertahankan kepekatan itu ya, kemudian akan bertahan dalam keburukan yang tadi dimaksudkan. Baik teman-teman sekalian, kemudian kita teruskan kembali. Wa qala Ali ibn Abi Talha ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, kullama adha'a lahum mashaw yaqulu kullama asaba al-munafiqina min 'izz al-islam itma'annu ilayhi wa in asaba al-islam
ya nukbatun qamu liyarji'u ila al-kufri wa qawlihi ya wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih. Surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Nah, di sini Allah sampaikan teman-teman sekalian ketika Allah berfirman kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu. Inilah ciri khas orang munafik, kadang berada di dua kaki. Ya, tapi kaki mereka lebih berat untuk menginjak orang-orang beriman dengan keimanan mereka. Hanya dimanfaatkan saja. Ya, kata Allah ini jelas sekali, kata Allah, ya kullama asabal munafiqina min 'izzil islam itma'annu ilaih. Jadi kalau mereka mendapati ada satu perangkat di dalam Islam yang bisa dimanfaatkan. Ya, atau misalnya Islam sedang dapatkan satu kemuliaan, ya, atau satu misalnya satu anugerah tertentu, ya ada potensi-potensi besar di umat Islam, ya kan? Kalau dalam konteks pemilu misalnya suaranya, kalau dalam konteks ekonomi misalnya bonus demografinya, banyak orang Islamnya, produk bisa dibeli, infaknya bisa dikumpulkan, ya, atau macam-macamnya misalnya hibahnya atau wakafnya atau macam-macamnya gitu kan? Nah, dalam konteks ini, ya itu senang dengan keadaan itma'annu ilahi, mereka tentram dengan itu semua, bisa dimanfaatkan. Cuma sayang wa in asabal islam nukbatun qamu liyarji'u ilal kufri. Ya, tapi kalau ada peluang secercah apapun yang kira-kira ya bisa merugikan umat Islam atau bisa menyoal ajaran Islam, mereka langsung bangkit lagi. Ya, condong kepada pertentangan. Ya, ini aneh ini. Ya, ada isu tertentu, ayo terus ya kalau bisa diisi, dikembangkan, dibuat di media dan sebagainya. Ya, jadi ada hal-hal yang menurut kita teman-teman sekalian ini penting diingat sebagai pelajaran. Jadi kalau Allah sampaikan, ini setiap masa akan kita dapati. Ya, kejadian-kejadiannya selalu nyata gitu kan, akan ditemukan. Tapi indahnya kita pun tetap diminta oleh Al-Qur'an untuk mendawahi, mendoakan, mengajarkan kelembutan, ngajak lagi dengan cara yang benar, gitu kan? Dan ini pun sebetulnya bagian dari itu semua. Jadi kalau saya mengajarkan seperti ini, membuka ya bahasa-bahasa Al-Qur'an, tafsir-tafsir makna-maknanya. Kemudian misalnya kita pribadi merasa, oh saya kok kayaknya ada yang mirip gitu. Masya Allah, ini hidayah dari Allah. Ya, hidayah untuk kita koreksi, kembali lagi, bersihkan diri kita lagi, gitu kan? Jangan marah. Kalau marah ini menunjukkan penyakitnya ini semakin kuat. Ya, ini yang harus kemudian ditingkatkan lagi, kita berjuang untuk mengatasinya. Ya, untuk berjuang untuk mengatasinya. Nah, seperti firman Allah di Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-11, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Ya, ada di antara manusia yang kalaupun mengaku muslim, ya mereka beribadah kepada Allah di satu kepentingan saja. Kalau ada kepentingannya ikut. Ya, misalnya ikut jamaah kalau sedang ada kepentingan dengan jamaah masjidnya. Ya, kalau nggak ada kepentingan ya mereka nggak jamaah, gitu kan? Kemudian fa'in asabahu khairun ma'an nabi. Kalau mereka mendapatkan manfaat, benefit dari Islam atau orang-orang Islam, maka mereka akan cepat mengejarnya. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, kalau perlu disoal sebanyak-banyaknya. Nah, ini persoalan-persoalan yang penting untuk kita selesaikan. Ada juga tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari qala Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu ya'rifuna al-haqqa wa yatakallamuna bih, ya fahum min qawlihim bihi 'ala istiqamatin fa idza irtakasu minhu ila al-kufri. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Ya, fuhima min qawlihim bihi 'ala istiqamatin fa idza irtakasu minhu ila al-kufri qamu ay mutahayyirin. Jadi mereka itu teman-teman sekalian, ya mohon maaf, mengetahui kata Al-Qur'an ini dari tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullama adha'a lahum masyaufi, setiap mereka mendapatkan cahaya dalam gelap itu mereka mencoba untuk mengikuti, melihat cahaya itu, ya berjalan di atas cahaya itu. Artinya apa? Ini kata Ibnu Abbas, ini bahasa kiasan, tafsiran bahwa mereka orang-orang munafik sebetulnya bisa bedakan ini benar ini salah. Tahu kok salah. Ya, tahu mereka, tahu orang Islam ini yang menyoal orang-orang yang sholat, berjilbab, menyoal orang-orang baca Quran, mereka tahu itu salah, hatinya mengingkari. Ya, cuman sayang karena kondisi-kondisi tertentu terikat tadi oleh pekat seperti kopi ini, ya. Ada hitam-hitam karena dunia, karena maksiat, karena proyek yang jelek, ya, karena macam-macam. Itu yang mencegah mereka untuk mengikuti cahaya-cahaya tadi. Ya, sehingga penting bagi kita untuk mengembalikan, mendakwahi supaya ditinggalkan jejak-jejak hitam tadi. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة وربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة وهو أصح وأظهر والله أعلم. Ya, demikianlah yang disampaikan pendapat dari kalangan para sahabat, dari tabi'in, dari ahli-ahli tafsir, bahwa ayat 19 ayat 20 ini mengilustrasikan bagaimana tentang karakteristik orang-orang munafik itu, walaupun diberikan nasihat, kan, walaupun diberikan petunjuk-petunjuk, bahkan cahaya yang sangat kuat, tapi karena keadaan hatinya lebih gelap dan ada keinginan mereka ya yang sangat kecil sekali dalam hatinya untuk kembali, tapi dalam kondisi gelapnya tertutupi, tidak mudah bagi mereka kecuali dengan tekad yang sangat kuat. Ya, karena itu Allah ingatkan, walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir.
Ya, kata Allah, kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah hilangkan langsung penglihatan mereka, Allah hilangkan pendengaran mereka, karena Allah Maha Kuasa atas segala hal. Tapi hikmah Allah dan keadilannya, sesuai dengan hukum yang telah Allah tetapkan, memberikan kesempatan untuk mereka mendapatkan petunjuk. Ya, ini kurang apa lagi rahmat Allah kepada kita semua hamba-hambanya. Ini sudah Allahu Akbar. Ya, kalau diilustrasikan beginilah, walaysa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan permisalannya terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Anda minjam uang ke saya, kan saya berikan pinjaman kepada Anda, terus pinjaman itu digunakan untuk menusuk saya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Menurut Anda bagaimana? Ya kan? Ya sama persis. Anda mengatakan beriman kepada Allah. Allah berikan Anda kesehatan, Allah berikan Anda keterangan, ini hak, ini batil, ini benar, ini buruk. Nah, ini tinggalkan, ini lakukan dan sebagainya. Allah berikan jaminan rahmat, ketenangan dan sebagainya. Lalu Anda gunakan itu semua untuk mencela Allah, mencela hukum-hukum Allah, menyoal orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, Allah berhak untuk murka, tapi dengan keadilannya dan sifat rahmatnya, khususnya rahmannya, Rahman, Ar-Rahman. Dengan sifat rahmannya, Allah masih memberikan kesempatan yang sangat bertubi-tubi. Tobatlah sebelum nyawamu sampai ke kerongkongan. Nah, nanti kalau sudah nyawanya sampai kerongkongan, nggak tobat juga, disitulah kemudian segalanya akan terjadi. Luar biasa dahsyat bagi orang munafik ini. Akan ditarik oleh malaikat ubun-ubunnya, diseret langsung tanpa ada senyum sedikit pun, dibawa, dilemparkan ke neraka jahanam di tempat yang paling dasar melebihi orang-orang kafir. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di akar neraka yang paling dalam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah menyertakan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir di jahannam, dan munafik duluan disebutkan ya sebelum orang-orang kafir. Ya, jadi hati-hati teman-teman sekalian, bahwa ini adalah satu pembuka gambaran umum yang Allah sampaikan tentang golongan yang ketiga ini. Jadi golongan ketiga adalah golongan orang-orang yang terkontaminasi dengan virus nifak. Virus ini bisa mencegah mereka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat mereka malas untuk menunaikan ibadah. Kalau sholat malas, infak malas, kecuali ada motif-motif keduniaan. Faktor penyebabnya karena pengaruh lingkungan, ini yang pertama. Jadi hati-hati dalam bergaul. Hati-hati ya. Teman-teman yang misalnya ada yang di jabatan, ada yang di harta benda, kedudukan dan sebagainya, hati-hati kalau dapat partner, kalau kira-kira ada korupsinya, tetap istiqomah untuk berada pada kebaikan, tinggalkan, tolak sebelum Anda masuk lebih jauh. Ya, di dunia misalnya politik, di jabatan tertentu, kalau ada hal-hal yang kira-kira merugikan, ini Anda tahu ini nggak benar, hati Anda pasti nggak bisa dibohongi. Ya, langsung Anda jauhkan. Toh ingat betul, rizki sudah diatur, kedudukan titipan Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya, Allah berkehendak, kalau Anda orang baik, maka Allah akan titipkan kedudukan supaya kebaikan itu menyebar bagi banyak orang. Tapi kalau Anda menyalahgunakan kedudukan ini padahal keburukan, Allah akan buka supaya orang tahu bahwa Anda itu buruk. Ada keburukan di dalamnya. Ya, dan kalau sudah ditampakkan pada orang, belum Anda koreksi juga, maka kata Allah hati-hati. Boleh jadi itu akan menghinakan, baik dalam konteks keduniaan, apalagi sampai menuju akhirat. Pun demikian dengan harta benda, itu berlaku juga untuk harta benda, untuk ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman sekalian, nah, dalam konteks ini kita mesti berhati-hati, apapun profesi kita, jauhi maksiat, jauhi hal-hal yang tidak baik, dan itu semua mengondisikan keadaan seseorang untuk terbawa dan terkontaminasi oleh virus nifak yang sangat berbahaya. Nah, ini 3 golongan utama. Lantas sekarang persoalannya, saat kita berinteraksi dengan manusia pada umumnya, bagaimana suasana kedekatan kepada Allah itu mampu dibangun dalam konteks kehidupan kita bercampur pada 3 golongan ini. Kan nggak ada orang yang hidupnya menyatu orang-orang yang takwa aja, nggak mungkin tuh, mustahil. Karena setannya pasti berkeliaran sampai kiamat tiba. Jadi Allah sudah memberikan isyarat bahwa dalam satu komunitas itu akan ditemukan, ini loh yang taatnya, ini yang ingkarnya, dan ini yang munafiknya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita hidup di lingkungan, dan di lingkungan itu kita temukan 3 golongan ini, bagaimana bergaul, berinteraksi dengan keseluruhannya. Ya, bergaul dengan sesama orang takwa, bagaimana cara meningkatkan supaya takwa kita terus meningkat, baik di kantor, di rumah, ya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kalau kita misalnya bergaul dengan tetangga yang kafir misalnya, ya, non-muslim, bagaimana cara kita berinteraksi dengan elegan, dengan baik, menjaga hak-hak keduniaan, sekaligus juga menghormati keyakinan mereka, ya, dan kita menjelaskan tentang risalah Islam ketika ditanya atau mendakwahi dengan cara kelembutan. Pun demikian ketika bergaul dengan orang-orang munafik, seperti apa cara yang elegan dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan bahas itu semua dalam ayat-ayat selanjutnya. Di ayat ke-21, 22, sampai mudah-mudahan Allah berikan waktu sampai ke surah An-Nas. Ya, mohon izin teman-teman sekalian bahwa kadang-kadang begini, saya itu membahas sesuai dengan apa yang Allah firmankan, para ulama sampaikan, yang kita uraikan. Ya, kalau qadarullah yang kita bahas hal-hal mungkin yang ma'ruf tuh hal-hal yang menyenangkan, kan, yang biasa, yang netral tentang sholat, tentang tahajud, itu mungkin dianggap biasa, gitu kan? Karena membahas tentang sesuatu yang umum, yang ma'ruf, hal yang mengarah pada kebaikan dan semua orang sepakat.
Ya kalau ditanya misalnya apakah semua orang mesti jujur, semua sepakat kejujuran itu baik, sholat itu baik. Bahkan orang yang belum beriman pun mengatakan sholat itu bagus, kan ibadah itu bagus. Semua akan mengatakan baik. Tapi boleh jadi ketika kita berbicara tentang yang mungkar, kemungkaran, ini kan perannya bukan hanya pada diri kita sendiri mengondisikan nafsu, tapi juga ada setan yang harus kita hadapi. Ini nggak mudah. Karena mencegah perbuatan mungkar itu, ini tidak semudah kita mengajak kepada yang ma'ruf. Ya karena itu seringkali ketika diingatkan, setan ikut bermain, memberikan waswas kepada jiwa orang-orang tertentu. Ini sedang nyindir kamu nih, ini hati-hati orang berbahaya nih. Ini kalau bisa begini, kalau bisa begitu. Nah ini hati-hati penting kita ya. Kita sadari bersama bahwa jika ada pembahasan menyangkut tentang perbuatan mungkar yang sedang kita kaji dalam tafsir ini, dan qadar Allah kita termasuk di dalamnya, maka berbahagialah karena itu Allah sedang memberikan petunjuk kepada kita untuk bertaubat sebelum tiba waktunya wafat. Ya, karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita saling menyayangi, saling menjaga, saling mendoakan, dan tentunya mengusahakan diri kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah izin menyampaikan beberapa informasi. Insyaallah ini masih sedang proses teman-teman sekalian, ternyata tidak sesederhana yang ingin saya sampaikan. Kita mesti buat sistem dulu. Jadi ini saya mohon maaf kepada teman-teman semua yang tentunya saya hampir tiap hari mendapati ada pengajuan undangan, sekarang banyak via Zoom dan sebagainya ya. Mohon izin barangkali kalau banyak di antara itu semua saya tidak berkesempatan untuk mengisinya karena konsentrasi yang sangat luar biasa untuk bisa berkontribusi mengatasi di pandemi juga beberapa hal yang lainnya. Jadi saya cukupkan ta'lim pada hal yang rutin, dan yang tadi teman-teman datang menyampaikan undangan dan seterusnya, saya akan coba menampung itu semua dengan membuat sebuah metode yang mengurutkan secara sistematis materi-materi keagamaan yang dibahas. Jadi teman-teman bisa bergabung di channel itu gitu ya. Jadi nggak usah ini lagi itu lagi, jadi banyak kelompoknya yang dibahas itu aja gitu kan. Materinya sama, cuma beda kelompok, apa yang mau ditampilkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman berkenan, insya Allah kita sedang buat nih yang kurikulum spesifiknya, misalnya tentang sholat dari awal sampai akhirnya, tentang akidah dari awal sampai akhirnya gitu kan. Terus tentang pembahasan lain lagi yang terurut, itu akan kita satukan dalam sebuah sistem sehingga ketika teman-teman ngaji itu lebih terukur sifatnya. Ya, kecuali nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya luas, Anda bisa hadirkan dalam sesi tanya jawab, Anda bisa sampaikan, dituliskan, dan nanti insya Allah dalam sesi itu kita akan ulas bersama. Ya, dalam kondisi-kondisi yang khusus juga insya Allah ta'lim yang rutin kita tetap berjalan, dan mudah-mudahan setelah pandemi tuntas itu kan, kemudian kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita akan saling mengunjungi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan melanjutkan ta'lim seperti biasa tentunya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ini terkait dengan STWH ya, STWH. Alhamdulillah tadi siang jam 2 kita sudah ada paket lagi yang teman-teman kemarin waiting list mengantri, insya Allah akan mulai dibagikan kembali ya. Paket sudah sampai tadi siang sekitar 1000 ada waiting listnya, kita akan sertakan kembali berupa mushaf, kemudian ada juga murajaahnya dengan buku panduan atau taisirnya. Ya, jadi yang kemarin saya dapat data sudah waiting list di sekitar 700-an. Ya, insya Allah tetap kita akan fasilitasi, dan kita pun masih dalam proses untuk memperbanyak ini, khususnya karena mushaf ini bisa diakses dengan sistem online nanti insya Allah. Yang ini yang kita perbanyak, ini kita cetak lagi, sedang kita perbanyak 5.000 lagi. Ya, jadi totalnya nanti insya Allah ada program sampai 20.000. Ya, jadi kalau teman-teman masih mau terlibat, boleh yang ini nanti teman-teman ikut untuk memperbanyaknya. Dan insya Allah ini akan dibagikan gratis pula ya, gratis. Dan seperti yang saya sampaikan, ada beberapa bagian-bagian tertentu memang yang sedang ingin saya supportkan ya, seperti kalau umum silahkan, ini gratis ya, jadi Anda tinggal masuk aja ke webnya Quantum Akhyar ya, kontak adminnya. Kalau untuk urusan Quran di ALC namanya, At-Taisir Learning Center, At-Taisir Learning Center, ALC, A-L ya C ya, ALC, At-Taisir Learning Center. Jadi Anda masuk di Quantum Akhyar Institute, masuk ke ALC, Anda temukan nanti itu, Anda tinggal minta saja lewat situ, nanti ikuti syarat-syaratnya. Ya, biasanya nanti dikasih juga nanti aplikasinya, ya linknya kemana, nanti Anda ikuti, dan Anda sudah mulai tergabung di STWH. Karena hampir setiap kita taklim live seperti ini selalu ada pertanyaan di bawahnya, bagaimana masuk STWH? Jawabannya tinggal masuk. Ya, bagaimana bisa daftar? Ya tinggal daftar gitu kan. Jadi Anda masuk aja ke webnya, ke kolomnya, nanti masuk ke situ, ikuti petunjuknya. Ya, ikuti petunjuk, nanti insya Allah akan diberikan akses ke arah sana. Kemudian teman-teman sekalian, mohon izin, mohon maaf, ini hari ini saya menerima informasi, menurut saya perlu saya luruskan terkait dengan satu web. Nah ini anekahalal.com. Ini anekahalal.com ini ini kayaknya jualan ya, jualan ini kustul Hindi. Nah ini teman-teman sekalian, ini mohon maaf saya sangat kurang berkenan nih membawa gambar saya, tidak pernah ada izin konfirmasi, kemudian ini loh ya, motong sebuah video kemudian dikasih gambar begini.
Ini demi Allah saya katakan saya tidak pernah membahas seperti ini. Ada dalam arti membahas tentang nyebut Qustul Hindi, ada produk disimpan depan meja gitu. Saya nggak pernah begini karena saya nggak pernah jualan. Ya, saya nggak pernah jualan. Ya, herbal Qustul Hindi ini. Sekali lagi, kalau ada jualan mengatasnamakan saya tegaskan saya tidak pernah jualan Qustul Hindi. Ya, saya ulangi, saya tidak pernah jualan Qustul Hindi. Adapun yang memang kami supportkan PH7 yang seperti ini, ini memang kami supportkan dan ini saya berikan gratis teman-teman sekalian, gratis. Ya, di PH7 ini kita bagikan, terus khususnya bagi yang kita memang sajikan, ini sudah kita bukan hanya riset ya, kita memang nanti kita berikanlah informasi secara lengkapnya kepada teman-teman, aksesnya dan sebagainya, karena kami memang pengen support ya, betul-betul kita sebagai warga negara yang baik, kita juga berusaha berkontribusi bagaimana pandemi ini cepat berakhir. Ya, jadi kita supportkan khususnya untuk meningkatkan imun dan melancarkan pernafasan. Jadi selama ini kita memang support kepada teman-teman yang terkena COVID, ya kita kasih aksesnya, kemudian bisa diminta ke Quantum Akhir Institute dengan gratis, kita berikan gratis ini. Ya, kami import sendiri, kami kemudian kemas sendiri, kami berikan kemudian ini kita sudah punya PIRT-nya. Ya, jadi kita ada izinnya tentang rempahnya, kemudian ada izin juga teman-teman sekalian untuk kita tatanya, bahkan kita uji di lab ya, toksisitasnya macam-macam dan sebagainya, dosisnya, ukurannya dan seterusnya sesuai dengan kalau di COVID itu kan ada CT-nya ya, ada circle threshold-nya di situ kita ukur juga dan seterusnya. Jadi biasanya kalau itu bukan obat ya, kalau obat itu harus ada uji klinis dan sebagainya. Ini karena kita supportkan untuk jadi booster supaya imunnya naik kembali, nafasnya lebih kuat dan sebagainya. Ini pun saya harap tidak dipotong lagi nih video saya, ntar dimasukkan ke konteks lain lagi. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang terkena COVID dan berkenan untuk mendapatkan ini, ya Anda tinggal kontak aja Quantum Akhir Institute ya. Nanti di situ insya Allah akan ditanya biasanya data-datanya, kemudian hasil swabnya apa dan sebagainya. Nanti kita bantu. Kan ini gratis, nggak ada biaya. Kalau ada staff saya minta biaya, sampaikan aja. Nanti saya teke tuh. Teke itu bahasa apa? Bahasa Jepang ya. Nanti saya ingatkan gitu. Jadi nggak ada, kita nggak jualan ya. Hati-hati. Jadi ini saya memang ingin begini. Jadi saya ingin pada satu titik begini. Ini kan kita ditanya di hadapan Allah gitu ya, kita ditanya di hadapan Allah dalam suasana seperti ini apa yang bisa kita lakukan itu. Jadi saya ingin katakan bahwa sebagai seorang hamba Allah ini loh, dari sudut pandang kita, latar belakang kita, dari kalangan ulama ini kita lakukan, risetnya begini, caranya begini. Sebagai warga negara yang baik pun kalau ditanyakan, Adi Hidayat apa yang sudah kamu lakukan? Kamu banyak bicara saja misalnya, saya akan katakan dari awal saya riset, saya berusaha, saya bikin APD juga, saya bikin bilik disinfektan di awal waktu, kita bikin juga masker kain, ya sekarang kita bikin sampai ke titik ini, jadi kita sudah maksimal kita coba berikan supaya kita bersinergi dalam kebaikan. Dan harapan kita semua serius. Ya, kita merindukan Ramadan, tinggal 2 bulan lagi teman-teman. Ya, kita merindukan masjid dengan tarawih berjamaah, taklim yang enak, ibadah yang nyaman, Idul Fitri ya, yang penuh dengan keharuan, ketentraman. Makanya saya ingin harapkan untuk semua warga negara Indonesia, khususnya saya seru semua, ya kita kompak atasi ini. Kita bersinergi semuanya. Dan saya juga berharap kepada teman-teman di stakeholder ya, pemerintahan ya, coba bersatu padu kan, bangun chemistry politik yang baik. Jangan semua tindakan harus dinilai dengan nilai-nilai politis gitu. Ini nggak akan selesai. Mohon izin saya berkenan mengingatkan karena kecintaan saya kepada keseluruhannya gitu ya. Dan kita semua akan kembali kepada Allah, ditanya dalam keadaan yang kita akan bertanggung jawab dengan itu semua. Karena itu mari kita saling bersatu, bersinergi dalam kebaikan, tinggalkan hal-hal yang bisa memecah belah kehidupan berbangsa, bernegara, apalagi bermasyarakat, hanya membahas pada isu-isu kecil sementara yang besar-besar gak kita selesaikan. Dan itu pun tinjauannya kita dengan cara yang benar ya, dengan cara yang benar. Saya kira teman-teman sekalian itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah kita akan tersambung kembali di pekan yang akan datang, masih dalam kajian sesi tanya jawab ya. Besok edisi spesial, mungkin nanti premier sifatnya, mungkin berapa? 1 jam 30 menit cukup bersama Suneo. Nanti kita akan lihat ya, dan itu mungkin akan sangat mengejutkan bagi sementara Anda siapa itu Suneo ya, dan mungkin nanti kita akan cari Joni juga, bagaimana perubahan mereka berdua dan seperti apa mereka dikenal oleh kita kemudian, atau bahkan boleh jadi mereka mendapatkan kemuliaan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jadi inspirasi untuk kita semua. Teman-teman sekalian, terima kasih. Saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon doakan saya dan mohon berkenan kalau ada apa-apa yang kurang untuk Anda koreksi supaya saya bisa perbaiki dan jadi lebih baik lagi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.